Bayangkan jika ini terjadi pada Anda atau orang terdekat Anda mendapat tawaran kerja ke luar negeri dengan gaji puluhan juta rupiah per bulan. Semuanya terdengar legal, profesional, dan menjanjikan masa depan yang lebih cerah. Tapi sesampainya di sana, yang menanti bukanlah meja kerja atau komputer, melainkan ruangan pengap, penjagaan ketat, intimidasi, dan siksaan. Inilah kenyataan mengerikan yang dialami ratusan WNI di Kamboja. Mereka dijanjikan pekerjaan impian, tapi berakhir dalam mimpi buruk yang merenggut kebebasan, bahkan nyawa. Dalam beberapa bulan terakhir, kasus WNI menjadi korban penipuan kerja dan perdagangan manusia (TPPO) di Kamboja meningkat drastis. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, tercatat lonjakan kematian WNI sebesar 75% hanya dalam 3 bulan terakhir dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini bukan hanya soal pelanggaran hukum, ini tentang jeritan kemanusiaan yang perlu disuarakan. Modus yang digunakan para pelaku terorganisir sangat rapi. Mereka menyebarkan iklan lowongan kerja di media sosial, menawarkan posisi seperti staf pemasaran, input data, atau penerjemah dengan gaji 8 hingga 15 juta rupiah per bulan. Proses rekrutmen dilakukan cepat, kadang hanya lewat chat tanpa seleksi ketat. Namun sesampainya di Kamboja, para korban dipaksa bekerja untuk sindikat scamming internasional atau judi online ilegal. Mereka tidak bisa keluar karena paspor ditahan dan mereka diancam akan disiksa atau dibunuh. Salah satu kasus yang paling menghebohkan datang dari Soleh Darmawan, pria asal Bekasi yang dikabarkan meninggal dunia secara misterius di Kamboja. Ia sebelumnya dijanjikan kerja sebagai customer service, tapi berakhir sebagai korban perdagangan manusia. Lalu ada kisah Ihwan Sahab, juga dari Bekasi. Ia dipaksa bekerja sebagai scammer, dan ketika berusaha keluar dari lingkaran ini, justru disiksa hingga koma dan akhirnya meninggal. Keluarganya bahkan mendapat video rekaman kondisi Ihwan yang mengenaskan sebelum wafat. Tragedi demi tragedi ini mendorong banyak pihak untuk bersuara. Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendesak perlindungan ekstra bagi para pekerja migran Indonesia, PMI, dan mendorong pemerintah untuk menindak tegas para perekrut ilegal. Sementara itu, BP2MI bersama Kementerian Luar Negeri RI aktif melakukan investigasi, evakuasi, dan pendampingan terhadap korban yang berhasil diselamatkan. Kisah-kisah memilukan dari Kamboja ini bukan sekadar berita, tapi alarm keras yang menyadarkan kita bahwa kejahatan perdagangan manusia masih nyata dan berbahaya. Jangan biarkan lebih banyak saudara kita menjadi korban. Sebarkan informasi ini. Lindungi orang-orang di sekitar kita dari jerat maut yang dibungkus janji manis.